Air adalah elemen utama kehidupan yang mendukung proses alami dan aktivitas makhluk hidup. Sebanyak 71% permukaan bumi tertutup air, tetapi hanya 2,5% yang tawar, dengan sebagian besar tersimpan dalam glaster dan es. Siklus hidrologi mengatur pergerakan air melalui penguapan, kondensasi, dan presipitasi yang mengalir ke ekosistem seperti sungai, danau, dan air tanah. Dalam siklus hidrologi, air yang jatuh ke tanah dapat mengalir ke sungai, menguap ke atmosfer, atau meresap menjadi air tanah. Menurut M. Bisri, air tanah mengisi rongga geologi dalam kondisi jenuh dan jumlah cukup. Air tanah berperan penting sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan domestik, industri, dan pertanian. Laporan UNESCO 2022 menyebutkan 50% populasi global bergantung pada air tanah, sementara lebih dari 40% irigasi pertanian juga menggunakannya, menjadikannya kunci ketahanan pangan dunia. Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, air tanah menjaga keseimbangan hidrologi dengan mempertahankan debit sungai, terutama saat musim kemarau. Air tanah terbentuk melalui presipitasi, lalu meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi melewati lapisan tanah, pasir, dan batuan. Setelah mencapai lapisan impermeable, air terkumpul dalam akuifer sebagai waduk alami dan bergerak perlahan hingga mencapai mata air, sungai, atau kembali ke laut. Eksploitasi air tanah berlebihan tanpa konservasi dapat mengganggu keseimbangan dan menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut di pesisir, serta kekeringan. Di Indonesia, eksploitasi tak terkendali menyebabkan penurunan permukaan tanah, seperti di Jakarta yang turun hingga 39 cm per tahun mencapai 3 meter dalam satu dekade. Kementerian ISDM melalui Antara News mengklarifikasi ketersediaan air tanah di Indonesia ke dalam 3 kategori, rawan, kritis, dan rusak. Wilayah rawan mencakup Metro dan Kota Bumi di Lampung, Karanganyar, dan Boyolali di Jawa Tengah, serta Yogyakarta. Wilayah kritis meliputi Palangkaraya, Banjarmasin, Denpasar, Tabanan, dan sekitar Sungai Brantas di Jawa Timur. Sementara itu, wilayah rusak mencakup Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, Soreang, Pekalongan, Pemalang, dan Semarang. Jika tidak dikelola berkelanjutan, ketersediaan air tanah di masa depan semakin terancam. Membangun sumur resapan seperti biopori adalah solusi efektif untuk menjaga ketersediaan air tanah. Biopori berupa lubang silindris berdiameter 10-30 cm yang diisi bahan organik guna mempercepat peresapan air. Penelitian Dharma Wijaya dan Dia Widi Astuti 2022 menunjukkan bahwa biopori meningkatkan infiltrasi air hingga 40%, mengurangi genangan, dan meningkatkan kandungan air tanah secara berkelanjutan. Selain sumur resapan, mengurangi pemakaian air tanah berlebihan juga penting. Penggunaan air permukaan seperti air pump dapat menjadi alternatif domestik untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah. Di sektor pertanian, teknologi irigasi hemat air seperti irigasi tetes atau sprinkle membantu mengoptimalkan penggunaan air dan menekankan eksploitasi berlebihan. Ruang terbuka hijau atau RTH berperan dalam konservasi air tanah dengan berfungsi sebagai area resapan alami yang mempercepat peresapan air hujan.
Jakarta menargetkan 30% RTH sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, tetapi hingga 2023 baru mencapai 14%. Kekurangan ini mengurangi area resapan, memperparah penurunan muka air tanah, dan meningkatkan risiko banjir. Langkah lain yang perlu diperhatikan adalah pengolahan limbah domestik agar tidak mencemari air tanah. Sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL memungkinkan limbah rumah tangga diolah sebelum dibuang, sehingga tidak mencemari sumber air tanah. Namun, di kawasan perkotaan, hanya 11% rumah tangga memiliki akses IPAL menurut data Kementerian PUPR 2023. Rendahnya akses ini meningkatkan pencemaran air tanah akibat limbah rumah tangga yang dibuang tanpa pengolahan. Oleh karena itu, peningkatan akses IPAL menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas air tanah bagi masyarakat. Kelestarian air tanah menjadi tantangan yang semakin mendesak di tengah meningkatnya eksploitasi dan perubahan lingkungan. Jika tidak dikelola dengan bijak, dampaknya dapat mengancam ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, serta keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, upaya konservasi melalui pembangunan sumur resapan, pengurangan penggunaan air tanah yang berlebihan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pengolahan limbah domestik harus terus digalakan. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, serta sektor industri sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa sumber air tanah tetap lestari bagi generasi mendatang.